Gimana cara teman-teman wajib pajak ini login? Apakah melalui channel yang sama atau bagaimana? Pada prinsipnya untuk login ke e-Bupot PPH Unifikasi itu sama. Jadi teman-teman masuk ke menu djponline.pajak.go.id, login seperti biasa, NPWP, password, dan captcha yang muncul. Nah, nanti masuk ke menu lapor, kemudian pilih pra pelaporan, dan nanti di situ ada tampilan logo e-Bupot PPH Unifikasi. Mungkin saat ini kalau teman-teman buka, itu belum muncul nih, karena aplikasinya lagi di-deploy. Tapi teman-teman bisa langsung akses ke e-Bupot PPH Unifikasi itu melalui laman unifikasi.pajak.go.id. Nah, itu langsung login ke menu e-Bupot PPH Unifikasi. e-Bupot PPH Unifikasi ini akan berdampingan dengan e-Bupot PPH pasal 2326. Menunya ya, akan ada di menu yang sama. Terus gimana nih? Kalau saya sudah coba login, menunya tidak ada. Nah, menu tidak ada, harus dipastikan terlebih dahulu apakah memang teman-teman ini sudah ditunjuk atau tidak. Tapi sudah pasti karena teman-teman Madya Jakarta Selatan 1 menjadi piloting project, akan menjadi bagian dari implementasi e-Bupot PPH Unifikasi tahap kedua. Kenapa tahap kedua? Tadi sempat disinggung oleh MC kita, Mbak Vita, bahwa sebenarnya tahap pertama itu sudah diuji cobakan di tahun 2020, itu ke Pertamina. Nah, teman-teman Madya Jakarta Selatan 1 ini menjadi bagian piloting yang kedua. Untuk mengaktifkannya, kalau seandainya tidak ada di menu pra-pelapor tadi, itu bisa masuk ke profil, kemudian cari aktivasi fitur layanan, dan cari di situ yang namanya e-Bupot PPH Unifikasi. Tinggal di checklist, kemudian ubah fitur layanan. Nah, nanti akan muncul ke tampilan yang seperti kita jelaskan tadi. Nah, kita coba kenalin menunya. Bagi teman-teman yang biasa menggunakan aplikasi e-Bupot PPH pasal 2326, itu sama sebenarnya alurnya. Tampilannya mirip, jadi tidak akan kesulitan lah dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, dalam e-Bupot PPH Unifikasi itu ada 4 menu utama. Yaitu yang pertama dashboard, sebagaimana kita lihat ya. Dashboard ini untuk menampilkan SPT-SPT mana saja yang sudah dikirimkan secara elektronik, khususnya terkait unifikasi. Kemudian ada juga menu pajak penghasilan, ada menu SPT masa, dan ada menu pengaturan. Nah, sebagai langkah awal, bagi teman-teman yang harus dilakukan adalah mengeset nama penandatangan dulu. Itu ada di mana? Ada di menu pengaturan. Nah, di pengaturan ini bisa dilihat di layar bahwa diberikan pilihan apakah yang akan bertindak sebagai penandatangan itu adalah wakil wajib pajak, dalam hal ini pengurus, atau kuasa dari wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian juga diberikan opsi apakah mau menggunakan NPWP. Kalau seandainya dia tidak mempunyai NPWP, bisa menggunakan NIK. Nah, ketika memasukkan karakter NPWP atau NIK, nanti secara otomatis nama ini akan muncul. Kalau seandainya NPWP itu sudah terdaftar di sistem pajak atau NIK-nya sudah tercatat di sistem Dukcapil. Harap dipastikan seperti itu. Kemudian untuk mengaktifkan nama penandatangan, silakan checklist status tombol aktif, kemudian tekan tombol simpan. Nah, nanti rincian nama penandatangan akan muncul di daftar penandatangan bukti petok. Mungkin yang harus diperhatikan bahwa teman-teman nggak akan melihat tombol hapus di sini. Yang ada adalah tombol aksi untuk mengubah apakah dia aktif menjadi penandatangan atau non aktif penandatangan. Tidak ada tombol hapus, yang ada hanya tombol mengubah aksi. Kenapa? Hanya itu sebagai bagian dari historis bahwa wajib pajak yang bersangkutan pernah atau telah menandatangani bukti potong atau SPT masa PPH Unifikasi. Setelah menu pengatur nama penandatangan diatur, nah kita kembali lagi ke dashboard. Di dashboard, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, ini akan menampilkan
daftar SPT PPh unifikasi yang sudah disampaikan. Di situ ada beberapa tombol aksi. Kalau kita lihat, ada yang A itu yang gambar kayak dokumen gitu, itu untuk melihat SPT-nya. Kemudian ada juga menu untuk melihat bukti potongnya. Bisa juga mencetak SPT-nya. Nah, mungkin yang dicetak di sini tidak lampirannya, hanya induknya saja. Sedangkan untuk lampiran itu sementara bisa screenshot atau download dalam bentuk Excel. Nanti ada penjelasannya. Kemudian ada juga menu aksi untuk mengajukan bukti potong. Jadi kalau misalkan teman-teman wajib pajak ini dalam 1 bulan membuat bukti potong 3.000 gitu misalnya. Nah, ada menu untuk mengunduh secara massal dengan cara memencet ajukan bukti potong yang gambar kayak kertas pesawat kertas. Nah, kemudian setelah itu diklik, si server ini akan mendownload, membentuk dulu, nanti bisa ada dalam antrian. Jika berhasil, maka akan ada menu unduh. Nah, ini detailnya. Aksi lihat PPE, nanti teman-teman bisa lihat untuk menampilkan tanda terima. Di situ juga ada QR code untuk mengecek validitasnya ya. Kemudian lihat bukti potong. Nah, ini untuk melihat seluruh bukti potong yang diterbitkan di masa tersebut misalkan. Oke, ada yang bertanya nih, aduh saya ada 3.000, terus saya mau unduh bukti potongnya, kalau SPT masa biasa itu ada lampiran ya, daftar rincian bukti potong gitu. Bisa nggak saya download PDF-nya? Nah, untuk saat ini memang belum tersedia, jadi mau tidak mau harus screenshot nih untuk lampiran rincian bukti potong yang diterbitkan. Kemudian ada aksi cetak. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa yang dicetak ini adalah hanya SPT induknya saja. Nah, ini untuk ajukan bukti potong tadi sudah dibahas. Nah, jika mengunduh berhasil, maka nanti akan ada notifikasi bukti potong telah terunduh. Nanti hasil unduhannya adalah berbentuk zip, terkompresi dalam bentuk zip. Pengalaman di lapangan, khususnya terkait e-bupot pasal 2326, banyak nih teman-teman yang saya sudah berhasil unduh tapi kok 0 kilobyte ya. Kenapa bisa begitu? Nah, bisa jadi pertama, kondisi servernya memang tidak stabil. Yang kedua adalah bisa jadi browser yang digunakan itu sudah kurang disupport oleh aplikasi DJP. Biasanya saya menyarankan aplikasi yang digunakan adalah Google Chrome dengan versi terbaru ya tentunya ya. Pastikan versi terbaru dan Mozilla. Nah, biasanya dengan 2 browser itu hasil unduhan yang 0 kilobyte itu bisa tereliminir. Nah, kita mulai ngebahas ke menu pajak penghasilan. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa jenis pajak yang digabungkan dalam satu SPT. Di sini kita lihat ada 5 submenu, yaitu menu PPh yang disetor sendiri, ada menu PPh pasal 4 ayat 2, 15, pasal 22 dan 23. Kemudian ada menu PPh pasal 26. Selain itu juga diberikan fasilitas untuk mengimport data PPh dalam bentuk Excel. Jadi jangan khawatir, bagi yang jumlah bukti potongnya ribuan, nanti disediakan fasilitas yang sama seperti e-bupot normal, yaitu melalui impor data PPh. Skemanya berbeda dengan e-bupot PPh 2326. Di unifikasi ini dia punya versi tersendiri. Nah, nanti akan masuk ke penjelasan itu. Kita coba bahas satu demi satu submenu yang ada. Nah, submenu yang pertama adalah PPh yang disetor sendiri. Seperti apa sih PPh yang objek pajak penghasilan yang disetor sendiri? Nah, seperti misalkan transaksi PPh pasal 4 ayat 2, pengalihan hak atas tanah bangunan 402, atau mungkin sewa di 403 gitu ya. Nanti rincian jenis PPh yang disetor sendiri itu bisa teman-teman wajib pajak lihat di pernya sebenarnya. Mana kategori yang masuk di setor PPh sendiri atau mana yang dipungut pihak lain. Nah, di menu ketika kita mengklik menu PPh di setor sendiri, itu ada 2 submenu lagi. Yang pertama adalah daftarnya,
Dan yang kedua adalah menu untuk merekamnya. Sama ya, seperti e-book biasa. Ketika kita mengklik rekam misalnya, di situ akan ditampilkan dua pilihan untuk PPh di store sendiri. Apakah dia akan menggunakan surat setoran pajak atau nomor bukti pemindah bukuan. Jika menggunakan SSP, maka pastikan memasukkan NTPN yang valid. Kemudian pilih tahun pajaknya. Kemudian cek surat setoran pajak. Maka secara otomatis masa pajak, jenis setoran itu akan muncul. Pokoknya yang di screen, kalau dia warnanya abu-abu, maka dia akan terisi secara sistem. Sedangkan yang putih, itu artinya teman-teman wajib pajak harus menginput atau memilih sendiri. Contohnya yang ini, adalah kode objek pajak. Nah, nanti teman-teman bisa milih, bisa klik, bisa memilih drop down list, atau bisa juga langsung mengetik langsung. Karena saya ketik sewa pengalihan hak atas dan tanah dan bangunan gitu. Nanti akan muncul kode objek pajaknya, misalkan 402, kemudian dimasukkan berapa jumlah penghasilan brutonya. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan. Nah, setelah menyimpan, nanti hasil simpanan itu akan masuk ke daftar PPh yang di store sendiri. Mudah-mudahan kelihatan ya. Wah, nanti di situ ada misalkan hasil penginputan NTPN, ada penginputan nomor pemindah bukuan. Nah, untuk mengkoreksi, di situ ada dua pilihan, apakah akan mengedit, seperti yang nggak ada gambar bolpennya, atau menghapus bukti store-nya, yang gambar tong sampah. Seperti itulah, sudah biasa teman-teman di e-book PPh biasa, familiar lah. Nah, kemudian kita masuk ke submenu berikutnya, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Langkah pertama, tentu saja kita merekam dulu, ya. Kita pilih tahun pajaknya, kemudian kita memasukkan masa pajaknya, kemudian memilih identitas apakah akan menggunakan NPWP atau NIK seandainya dia tidak memiliki NPWP. Silakan masukkan NPWP-nya misalnya, nanti secara otomatis nama wajib pajaknya akan muncul. Setelah itu, kita klik tombol berikutnya, akan muncul menu pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Nah, kita pilih kode objek pajaknya. Bisa drop down list, bisa ketik langsung. Kemudian dilihat apakah lawan transaksi kita, dia memiliki fasilitas atau tidak, gitu ya. Ketika kita memilih misalkan nomor SKB, bisa SKB PH pasal PP 23 atau misalkan SKB Put yang PR01. Ketika kita ketikkan nomor SKB tersebut, maka secara otomatis sistem akan mendeteksi jika memang WP lawan transaksi itu benar memiliki SKB tersebut apa enggak. Jadi akan ada pop-up gitu. Oke, benar. Nah, jika benar, maka bisa ngeklik pilih untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, teman-teman tugasnya adalah memasukkan jumlah penghasilan brutonya, nanti tarif dan jumlah PPh yang dipotong itu akan secara otomatis muncul dari sistem. Pokoknya yang warnanya putih harus diisi, yang abu-abu automatically by system. Nah, kemudian seperti halnya di e-book PPh biasa, teman-teman untuk menerbitkan bukti potong harus memasukkan minimal satu dokumen dasar pemotongan. Caranya sama, pilih nama dokumennya, masukin nomor dokumennya, dan tanggalnya. Nama dokumen itu ada beberapa jenis, bisa faktur pajak kah, invoice, pengumuman, surat perjanjian, RUPS, atau surat pernyataan seperti yang ditampilkan di layar. Nah, berikutnya setelah data dokumen itu masuk, klik tombol berikutnya, nanti akan ditampilkan nama identitas pemotong pajak. Kalau tadi sudah menginput nama penanda tangan, maka ketika kita klik penanda tangan misalkan sebagai pengurus, nah nama penanda tangan bukti potong ini akan muncul di sini. Nah, kemudian terdapat pilihan nih di kolom ini, jika seandainya terdapat kesalahan bukti potong yang menyebabkan adanya kelebihan pemotongan atau pembayaran, siapa yang akan mengajukan atas kelebihan tersebut? Apakah oleh wajib pajak pemotong, atau wajib pajak yang dipotong, atau mau ditindaklanjuti oleh pemotong dan pemungut PPh?
Nah, mungkin bagi teman-teman yang biasa mengajukan PPK nih, ke permohonan pemindahan bukuan pasal 23, dan pernah mendapatkan surat penolakan, ya, yang disuruh melengkapi surat pernyataan dari wajib pajak yang dipotong bahwa dia memang telah menerima haknya. Nah, ini nanti tidak perlu lagi dengan adanya statement di sini. Terakhir, jika setuju, tentu saja di checklist pernyataannya dan klik tombol simpan. Nah, untuk melihat hasil penginputannya, nanti kita masuk lagi ke menu daftar. Habitnya selalu begitu, tekan, lihat di daftar. Di situ ada beberapa opsi. Kita bisa melihat bukti potongnya, atau kita bisa mengubah bukti potongnya sepanjang belum dikirim. Kemudian, nanti kalau sudah dikirim jatuhnya bukan mengubah tapi mengganti, gitu. Kemudian menghapus. Dan kita bisa juga melakukan pengiriman bukti potongnya langsung ke lawan transaksinya lewat email. Nah, kita lihat tombol aksinya. Kalau kita breakdown lagi, ada tombol lihat. Nah, yang membedakan tadi seperti sudah disampaikan oleh Mbak Nai, Mbak Nila di awal, bahwa untuk e-bukot PPH unifikasi yang menggunakan aplikasi itu ada QR code-nya. Di QR code itu di bawahnya itu ada namanya kode, semacam kode validasi lah. Jadi kalau teman-teman wajib pajak ingin mengetahui validitas atas bukti potongnya, itu bisa nge-scan QR code tersebut, nanti akan diarahkan ke DJP online yang namanya rumah konfirmasi dokumen. Kalau kami biasanya istilahnya bilangnya rumah kodok. Nah, di rumah kodok itu tinggal memasukkan kode validasinya. Nanti akan terlihat apakah bukti potong ini statusnya valid, bukti potong ini sudah pernah diganti atau sudah pernah dihapus. Nah, itu sebagai sarana bagi lawan transaksi untuk mengecek validitas dari bukti potong yang bersangkutan. Kemudian dari sisi pemotong juga disediakan menu kirim email, tadi seperti yang sudah disampaikan ya. Bisa mengunduhnya dalam bentuk PDF, kemudian PDF-nya itu dikirimkan, dicetak atau dikirimkan ke WP-nya langsung, atau bisa juga sebenarnya langsung dari sistem kita kirim email ke lawan transaksi yang bersangkutan. Nah, sekarang kita bergeser ke menu PPH pasal 2326. Sebenarnya prinsipnya sama, semua begitu. Teman-teman yang sudah menggunakan e-bukot PPH 2326 ini sudah pasti lancar lah menggunakan aplikasi ini. Yang mungkin jadi pertanyaan, apakah sistemnya lancar apa enggak? Nah, itu lain cerita ya. Nanti kita bahas lagi. Yang di PPH pasal 26 juga sama. Teman-teman diminta untuk memasukkan identitas WP yang dipotong, mulai dari tahun pajak, masa pajak, kemudian tax identification number-nya, nama lawan transaksi luar negerinya, kemudian alamat lawan transaksi luar negeri, dan negaranya. Tanggal lahir, nomor paspor atau nomor kitas itu kalau misalkan wajib diisi jika wajib pajak luar negeri yang kita potong itu adalah orang pribadi. Mungkin banyak nih pertanyaan, kok saya sudah masukin PIN salah ya, atau SKD-nya salah ya, gitu. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, sama berikutnya wajib pajak diminta untuk memasukkan kode objek pajak yang dipotong, apakah atas transaksi pasal 26 apa, kemudian memasukkan fasilitas, apakah memiliki SKD WPLN apa enggak, kemudian diisikan jumlah penghasilan brutonya. Jika SKD WPL ini terdetek di sistem, maka akan ada muncul pop-up. Nah, seperti yang di sebelah kanan, ada SKD WPLN berapa, gitu ya, masa berlakunya sampai kapan. Nah, banyak pertanyaan yang muncul kelas satu, Pak, saya sudah ketik nih SKD WPLN-nya, tapi kenapa kok data tidak ditemukan? Ada sarana sebenarnya untuk mengecek bagi teman-teman wajib pajak apakah SKD ini benar penulisannya apa tidak, itu dengan cara masuk ke menu ISKD. Di menu ISKD itu ada menu pencarian by PIN atau pencarian bahan SKD WPLN. Yang sering menyebabkan kenapa SKD tidak ditemukan bisa jadi karena PIN-nya salah atau ada spasinya. Biasanya kalau kami mengecek PIN-nya itu di-copy dulu dari sistem, dipindahkan ke notepad. Karena bisa jadi ketika ngetik PIN itu ada spasi yang tidak sengaja terentry. Nah, kalau di notepad itu kelihatan tuh ada spasi apa enggak. Nah, basis pengisiannya dari notepad yang kita ketikkan.
Kemudian pastikan adalah masa berlakunya masih berlaku. Kalau tidak berlaku ya berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas SKD. Gitu ya. Pada hilang semua. Sama yang kos yang warna putih Masih wajib diisi, yang Iya. abu-abu Tadi itu automatically itu terisi kan by pada system. dimatiin. Udah mati. Seperti Udah halnya pada pasal 23, 26 atau SPT sebelumnya, untuk membuat bukti potong ini diwajibkan untuk mengisi minimal satu dokumen dasar pemotongan. Caranya sama, memilih nama dokumen, nomor, dan tanggal, kemudian apabila secara tersimpan muncul di daftar dokumen. Pun demikian sama dengan PPh pasal 26 ini, bahwa di terakhir sebelum submit bukti potong diminta untuk memasukkan nama penanda tangan, kemudian pernyataan apakah dia jika nanti lebih bayar apakah dia mau di PBK atau pengembalian tidak berhutang, kemudian klik tombol simpan. Nah, sekarang ini masuk ke menu impor dan